نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وأصحابه وذرياته أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memuji Allah, bertasbih kepada Allah, bersyukur kepada Allah adalah salah satu jalan atau cara untuk kita menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab." Apabila engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka kita disuruh memperbanyak tasbih dan berzikir kepada Allah. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa dengan ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita lestarikan, bisa kita jaga agar tetap bahkan bertambah dengan memperbanyak bersyukur dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau sebagai contoh, sebagai suri teladan bagi kita semua, bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku khatib, kita sedikit berbicara tentang syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Syiar Allah Subhanahu wa taala. Syiar Allah Subhanahu wa taala secara bahasa artinya adalah al-alam, tanda. Tetapi dia semakna dengan kata asy'ur, yaitu perasaan. Maka dalam bahasa Arab kalau kita capek, kita mengungkapkannya asy'uru bit-ta'ab, saya merasa capek. Tetapi ketika rasa yang muncul dalam diri kita, dalam hati kita, rasa yang muncul itu adalah pengaruh keimanan, maka bukan lagi namanya asy'ur, tetapi dia bermakna syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itulah ciri-ciri ketakwaan yang muncul dari dalam hati. Maka ketika ada syiar-syiar agama kita yang dilecehkan, yang dihina, yang dipalingkan oleh orang-orang tertentu yang merasa punya wewenang pembaharu, maka orang-orang yang cinta dengan syiar Allah, yang melestarikan syiar Allah, akan muncul rasa ghirah, rasa cemburu demi memperjuangkan yang namanya syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang kita sering mendengar di media bagaimana orang-orang dengan mudahnya ingin membuat sesuatu yang baru, melenceng daripada ajaran yang murni. Maka ketika ada rasa di hati kita, rasa menentang, ada rasa sakit di dalam hati kita karena rasa cinta kepada syariat, itu adalah ciri ketakwaan dan ghirah yang kita miliki. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syiar Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Yang pertama, syiar yang bermakna umum, yaitu segala sesuatu yang Allah perintahkan, segala sesuatu yang Allah larang, ketika kita mengagungkannya, maka itu termasuk orang-orang yang menjalankan syiar Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah, segala larangan Allah adalah syiar-syiar Allah. Yang kedua, ada yang namanya syiar makaniyah, syiar yang sifatnya tempat. Maka seluruh tempat ibadah, masjid yang ada di muka bumi, musola yang ada di muka bumi ini, semuanya adalah syiar Allah. Terkhusus Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Tanah Suci Makkah, itu adalah bagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat di Masjidil Haram 1 kali, sama pahalanya salat di masjid lain 100.000 kali. Siapa yang salat di Masjid Nabawi 1 kali, sama pahalanya salat di masjid lain 1000 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak memuliakan tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makhluk. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan nama makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menandakan bahwa makhluk itu punya kemuliaan tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memuliakan tanah suci Makkah, tanah suci Makkah, tanah haram, berarti ada keistimewaan khusus di tanah yang suci itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah." Tanah suci Makkah itu haram. Haram ini jamaah yang berbahagia bisa bermakna larangan, bisa bermakna al-hurmat wal ihtiram, sesuatu yang diagungkan dan dihormati. Tanah suci Makkah adalah tanah yang diagungkan, dihormati oleh Allah sampai hari kiamat. La yu'dadu syawquhu, tidak boleh dipatahkan ranting-rantingnya. Wala yunaffiru sayyiduh, tidak boleh diburu hewan-hewan liarnya. Wala yaltaqitu luqtatuhu illa man arrafaha, tidak boleh diambil barang yang hilangnya kecuali diambil untuk diumumkan siapa pemiliknya. Wala yuhtala khalahu, tidak boleh dicabut rumputannya. Jamaah yang berbahagia, sedemikian suci, sedemikian mulia tanah suci Makkah itu, sehingga dia menjadi syiar dari agama kita. Maka orang-orang yang ada ketakwaan di dalam hati, ada rasa rindu ingin berziarah ke tanah yang suci, dan sedemikian suci dan mulianya tanah suci Makkah, maka ketika ada orang-orang yang ingin berniat jahat, berbuat buruk di dalamnya, maka Allah Azza wa Jalla akan langsung menghukumnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 25. Dan berapa banyak kita mendengarkan berita-berita orang-orang yang kemudian berangkat dari negeri kita ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi bugar, tetapi sampai di tanah yang suci itu karena buruknya niat, karena sembarang diperbuat, maka Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dengan menghukum langsung. Yang ketiga, ada yang disebut dengan syiar zamaniyah, syiar yang kaitannya dengan zaman waktu. Maka bulan Ramadan adalah syiar agama kita. Hari yang mulia ini, hari Jumat, adalah syiar agama kita. Dan termasuk bulan-bulan haram yang kita sedang berada di atasnya, yaitu bulan Zulhijjah, adalah syiar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahr. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan.
minha arba'atun hurum. Inna iddata syuhur indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang Allah tetapkan sejak pertama kali Allah ciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram yang mulia. Dan 4 bulan yang haram yang mulia ini dijelaskan dalam hadis bahwa yang dimaksud adalah bulan Rajab, bulan Zulqa'dah yang baru kita lalui, Zulhijjah yang sekarang kita berada di atasnya, dan bulan Muharram yang akan datang. Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Dzalika ad-dinul qayyim." Itulah agama yang lurus. Kata para ulama kita bahwasanya dengan menghafal nama-nama bulan, mengetahui waktu-waktu ibadah, waktu-waktu yang mulia daripada bulan-bulan qamariyah yang Allah tetapkan ini, itu bagian daripada ajaran agama. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi dirimu di dalam bulan-bulan tersebut. Zalim jamaah yang berbahagia, secara umum Allah haramkan di setiap bulan. Di 12 bulan Allah haramkan kezaliman. Bahkan Allah mengharamkan kezaliman bukan cuma kepada kita, tetapi Allah dalam hadits qudsi berfirman, Allah juga mengharamkan kezaliman atas dirinya. Maka ketika dikhususkan tidak berbuat zalim pada 4 bulan, kata para ulama, berarti berbuat dosa di bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia, maka dosanya berlipat ganda dibanding bulan-bulan yang lain. Begitu pula berbuat amalan di bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang suci, pahalanya juga berlipat ganda dibanding bulan-bulan yang lain. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan pelanggaran di bulan yang mulia ini, maka bisa jadi Allah langsung menghukum kita sebagaimana orang yang berbuat pelanggaran di tanah suci Makkah. Dan ternyata di antara balasan dari dosa yang paling mengerikan itu sendiri adalah satu dosa dapat melahirkan dosa yang lainnya. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hal yang termasuk daripada syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan jenis-jenis hewan ternak yang kita sembelih, baik dalam akikah maupun hewan kurban. Dan ternyata ketika kita mentadabburi, merenungi, ada nilai-nilai besar yang Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kemaslahatan kepada kita. Contohnya ibadah kurban. Bagaimana seseorang menyembelih sapi. Ketika kita mentadabburi syiar Allah dalam ibadah kurban ini, jamaah yang berbahagia, ternyata Allah tidak cuma mengatur ubudiyah kita, penyembahan kita kepadanya dalam hal rukuk dan sujud saja, menahan lapar saja, tetapi Allah juga mengatur ekonomi umat melalui ibadah kurban itu sendiri. Coba kita perhatikan jamaah yang berbahagia, di tanggal 10 Zulhijjah kemarin, begitu pula di hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13, bagaimana Allah meningkatkan ekonomi umat dengan adanya ibadah kurban, di mana para peternak sapi itu memasarkan sapinya setiap tahun. Kalau tidak ada ibadah kurban, mereka hanya menunggu ibadah acara-acara pernikahan untuk menjual sapinya. Tetapi dengan adanya ibadah kurban, maka para peternak sapi setiap tahunnya punya pasaran khusus, yang kalau kita tadabburi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur hidup kita bahkan sampai kepada tahap ekonomi. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di kampung-kampung yang tidak dipedulikan, tidak diperhatikan syariat kurban, ibadah kurban, maka kampung-kampung tersebut juga terbelakang dari sisi ekonomi, terkhusus dalam bidang peternakan. Bagaimana syiar Allah dalam penyembelihan ini, dalam ibadah akikah, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Ada hikmah di sana, hikmah dari sisi ekonomi kalau kita tadabburi jamaah yang berbahagia. Seandainya Allah tidak menetapkan bagaimana akikah itu adalah kambing, bukan kemudian sapi,
maka orang-orang berduit, orang-orang kaya tidak mau lagi beli kambing. Kenapa? Saya punya duit, saya mau potong sapi. Tetapi ketika Allah menetapkan kambing, maka para peternak kambing juga ada pasaran khususnya. Maka ini semua adalah sisi keadilan Allah dan sisi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur hidup kita, bukan cuma ruku sujud, tetapi juga bagaimana Allah mengatur perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, seandainya kamu tahu bagaimana Allah mengatur hidupmu, maka kamu akan meleleh karena cinta kepadanya. Inilah yang sempat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulik sayyidina wa nabiyyina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala 'an dzikrihi al-ghafilun wa 'ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa bi kathratis salawat ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wa aqimus salah.